Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada siang hari ini? Kami harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada siang hari ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya pastinya. Yang mana pada siang hari ini kami ingin mengajak Sobat Lovers semuanya untuk melihat situasi yang ada di dalam pasar tematik Ubud. Bisa kita saksikan bersama, sangat ramai sekali kunjungan dari para wisatawan, terutama wisatawan dari mancanegara bisa kita saksikan. Pasar seni tematik Ubud ini terkenal karena di tempat ini wisatawan dapat berbelanja berbagai produk kerajinan dengan harga yang rata-rata dapat dijangkau oleh semua golongan. Wisatawan yang berbelanja ke pasar seni ini juga bervariasi. Ada yang sekedar untuk membeli oleh-oleh, dan ada wisatawan yang datang memang khusus untuk berbisnis. Seperti yang kita ketahui, Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah tujuan wisata. Bali memiliki keunikan dan keunggulan kebudayaan, yaitu adanya perpaduan yang harmonis antara potensi kebudayaan dan sumber daya manusia yang kreatif dengan dukungan alam yang mempesona yang menjadi modal dasar untuk menopang keunggulan kompetitif daerah Bali sebagai pusat pariwisata Indonesia bagian tengah dan salah satu daerah tujuan wisata terkemuka di dunia. Bahkan pesatnya pembangunan pariwisata Bali dapat dilihat dari makin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ataupun wisatawan mancanegara. Perkembangan arus wisatawan Nusantara ataupun wisatawan mancanegara ke Bali dari tahun ke tahun cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari jumlah wisatawan yang ke Bali dalam tahun terakhir mengalami peningkatan. Di Kabupaten Gianyar sendiri telah terdapat objek-objek wisata yang telah berkembang dan sedang dikembangkan agar dapat menarik minat wisatawan dalam jumlah sebesar-besarnya sehingga dapat memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan asli daerah dan selanjutnya dapat dialokasikan untuk perbaikan dan pelestarian objek-objek wisata itu sendiri pastinya. Salah satu tempat yang terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan di Kabupaten Gianyar adalah seperti Pasar Seni Sukawati, Pasar Seni Ubud yang terkenal sebagai tempat berbelanja berbagai produk kerajinan dengan harga yang rata-rata dapat dijangkau oleh semua golongan. Kembali sambil kita saksikan situasi yang ada di sekitar pasar tematik Ubud, pasar seni tematik Ubud. Banyak sekali aktivitas dari masyarakat ataupun dari para wisatawan. Cukup megah sekali bangunan dari pasar tematik Ubud saat ini yang mana baru saja direnovasi, direvitalisasi oleh pemerintah setempat dengan dukungan dari pemerintah pusat dengan mengedepankan arsitektur dan kearifan lokal Pulau Bali. Baik Sobat Lovers, kali ini kami akan berjalan menuju ke lantai 2 dari pasar ini karena pasar ini terdiri dari 2 lantai ya Sobat Lovers. Karena beberapa hari yang lalu kami sempat mendapatkan informasi bahwasanya pedagang di lantai 2 pasar rakyat tematik wisata Ubud mengeluhkan ketidakadilan karena lapaknya atau jualannya sepi pengunjung dibandingkan lantai 1. Para pedagang di lantai 2 di pasar ini menduga pengunjung sepi lantaran akses tangga yang kurang strategis. Akibatnya para pedagang di sekitar pasar tematik Ubud khususnya di lantai 2 mengalami kecemburuan sosial antara pedagang lantai 1 dan lantai 2. Bahkan ada pedagang lantai 2 yang rela turun ke lantai 1 untuk menjemput para pengunjung atau para wisatawan.
Semoga kedepannya nanti kepala pasar dari tematik Ubud, Wayan Sukadana dapat memberikan solusi terbaik bagi para pedagang yang ada di pasar tematik Ubud saat ini. Kembali berbicara mengenai pasar tematik Ubud, yang mana baru-baru ini Gubernur Bank Indonesia resmikan siap kiris di pasar Ubud. Gubernur Bank Indonesia secara langsung meresmikan Pasar Seni Ubud Go Digital. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi Bank Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Gianyar dan BPD Bali dalam mendorong digitalisasi transaksi pembayaran di pasar tradisional, khususnya di wilayah Ubud. Perlu diketahui bahwasanya QRIS atau yang dibaca dengan KRIS adalah singkatan dari Quick Response Indonesian Standard. QRIS merupakan kode QR standar yang diatur oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk memfasilitasi pembayaran tanpa uang tunai di Indonesia. Dalam hal ini tentunya pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan cara memindai kode QRIS menggunakan aplikasi pembayaran QRIS yang mendukung. Misalnya seperti e-money, seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, hingga aplikasi mobile banking yang memiliki fitur QR scanner seperti BCA, Sinarbank, Sinarmas, MyBank, SIM Niaga, dan masih banyak lainnya pastinya. Lantas apa saja manfaat dari QRIS bagi para pebisnis ataupun bagi para pemilik usaha ataupun dari para pelanggannya? Yang mana QRIS salah satu transaksi yang bisa dibilang lebih cepat. Hal ini karena QRIS memungkinkan pelanggan untuk tidak perlu repot membawa banyak uang tunai. Di sisi lain, penjual pun harus mencari uang kembalian saat melakukan transaksi jual beli. Dengan metode QRIS ini, proses pembayaran akan menjadi lebih mudah dan cepat selagi ada koneksi internet. Karena seperti yang kita ketahui, pada zaman yang serba digital saat ini, mayoritas pelanggan ataupun wisatawan mancanegara, kebanyakan mereka lebih memilih pembayaran non tunai, baik untuk belanja online maupun langsung di toko secara fisik. Selain itu, dengan memanfaatkan QRIS sebagai metode pembayaran, keamanan transaksi jual beli pun akan terjamin keamanannya. Hal tersebut karena prinsip pembayaran dengan memindai kode QRIS mirip dengan transfer saldo antar rekening. Biasanya setiap transaksi yang dilakukan menggunakan QRIS membutuhkan PIN atau kode untuk persetujuan. Jika ada transaksi yang tidak wajar, mereka dapat melaporkannya ke penyedia layanan karena semuanya online dan tercatat. Tentu karena semua transaksi akan tercatat secara otomatis dengan QRIS, maka para pebisnis pun bisa melakukan pencatatan keuangan usaha dengan lebih mudah tentunya. Baik Sobat Lovers, kembali sambil kita saksikan suasana yang ada di lantai 2 dari pasar tematik Ubud. Memang terlihat cukup sepi ya Sobat Lovers, dan mayoritas para pedagang di sekitar pasar tematik Ubud di lantai 2 khususnya, mereka kebanyakan menjual berbagai macam pakaian-pakaian wanita dengan motif-motif khas Bali ya Sobat Lovers. Dan tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bisa memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya pastinya. Baik, kembali sambil kita lihat kondisi lalu lintas ataupun jalan raya Ubud. Kita saksikan dari atas lantai 2 pasar tematik Ubud.
Kembali sambil kita saksikan banyak sekali di sini pakaian-pakaian wanita ya, daster ataupun kain-kain baju wanita. Jadi para ibu-ibu, para mama, para ciwi-ciwi yang ingin belanja silakan datang di Pasar Tematik Ubud lantai 2. Di sini banyak sekali pakaian-pakaian khas Bali, daster yang sangat cantik pastinya. Seperti yang kita ketahui, belanja merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh para wanita. Hal tersebut dikarenakan wanita memang suka berbelanja baik untuk kebutuhan pribadi maupun tidak. Bahkan CEO Shopee, Chris Feng, mengatakan bahwa alasan wanita lebih suka berbelanja dibandingkan pria dikarenakan kebutuhan wanita yang cukup banyak. Dikarenakan wanita ingin menunjang penampilannya. Jadi kebutuhan dan keperluan wanita itu sangat banyak karena untuk menunjang penampilannya. Soalnya wanita itu kan memang selalu punya kebutuhan sendiri untuk melengkapinya. Seperti itu ungkapan dari CEO Shopee, Chris Feng. Bahkan tak hanya itu, wanita pun lebih suka berbelanja fashion dibandingkan belanja-belanja lainnya, karena beberapa fashion merupakan perlengkapan utama dalam melakukan penampilan yang stylish. Menarik memang berbicara mengenai alasan wanita lebih suka berbelanja dibandingkan para pria. Bahkan baru-baru ini pun, usai melaksanakan rangkaian kegiatan bersama organisasi aksi solidaritas era Kabinet Indonesia Maju Oase Kim di Istana Kepresidenan Tambak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, Ibu Presiden atau Ibu Iriana Joko Widodo bersama rombongan berkunjung ke Pasar Seni Sukawati, Bali. Di luar agenda yang direncanakan, Ibu Iriana Jokowi singgah di Pasar Seni Sukawati, Gianyar, Bali. Di sana beliau bersama Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan anggota Oase Kim. Ibu Iriana mengunjungi sejumlah stan penjual kain dan pakaian produksi lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya memang terbukti seorang wanita memang sangat gemar berbelanja dimanapun itu, siapapun itu. Bahkan kami melihat dari berbagai media, selain membeli sejumlah produk lokal Bali, Ibu Iriana Jokowi juga menyapa dan berfoto dengan sejumlah masyarakat yang hadir di sana. Tidak hanya itu, Ibu Iriana juga turut membagikan sejumlah buku tulis kepada anak-anak yang sedang berada di sekitar Pasar Seni Sukawati, Gianyar, Bali. Yang mana sejatinya Ibu Negara Iriana Joko Widodo datang ke Bali untuk menghadiri parade perempuan berkebaya adat Bali. Dalam acara tersebut, belasan ribu perempuan Bali yang tampil cantik, anggun, dan elegan berkebaya adat Bali dengan penuh semangat bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster. Tentunya dengan kehadiran Ibu Negara Iriana Jokowi semakin meningkatkan semangat serta memberi inspirasi kepada masyarakat Bali, khususnya para anggota PKK serta kaum perempuan di Bali, untuk lebih berperan aktif dengan bergotong royong membangun Bali sesuai visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era maju atau era baru. Baik, di akhir dari video kami pada siang hari ini, kami ingin mengutip sebuah sambutan dari Gubernur Bali Koster kepada Ibu Negara dengan pantun yang sangat-sangat indah sekali bagi kami. Kami akan membacakannya, yang mana Gubernur Koster menyambut Ibu Negara dengan sebuah pantun yang sangat indah, yaitu seperti ini bunyinya.
Pulau Bali penuh pesona, menjadi tujuan wisata dunia. Selamat malam Ibu Iriana, selamat datang di Pulau Dewata. Bunga mawar kembang merona, tumbuh rindang di kebun raya. Ibu negara tiba di Arda Chandra, tanpa anggun berkebaya. Luar biasa sekali, kurang lebih seperti itu ungkapan sedikit pantun dari Gubernur Bali Wayan Koster dalam menyambut Ibu Negara Iriana Jokowi saat menghadiri parade perempuan berkebaya adat Bali dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tingkat Provinsi Bali. Baik Sobat Lovers, demikian video kami pada siang hari ini. Sekian dulu informasi ataupun cerita yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga bisa menghibur Sobat Lovers semuanya pastinya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.